Salam, selamat berjumpa kembali di channel saya. Jadi kuliah kita hari ini temanya tentang fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Jadi bagaimana fungsi-fungsi kepemimpinan? Ini sebetulnya sebagian besar dari Anda semua sudah melakukannya. Artinya fungsi-fungsi dari kepemimpinan ini sudah dilakukan, walaupun ada yang sudah memimpin jemaat sebagai pendeta atau sebagai ketua klasis, mantan ketua klasis atau sedang bertugas, sebetulnya telah melakukan hampir sebagian besar fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Dan kita akan membahas hari ini, termasuk nanti kita melihat secara khusus fungsi kepemimpinan Kristen itu sendiri. Jadi kita akan menukik pada permasalahan fungsi-fungsi kepemimpinan Kristen. Nah, ini juga yang nanti akan menjadi bahan utama untuk masing-masing orang membuat instrumen bagaimana menerapkan fungsi-fungsi kepemimpinan ini untuk memecahkan permasalahan yang ada di jemaat, ya, yang sebagian besar sudah memilih menganalisis kira-kira permasalahan kepemimpinan apa yang dihadapi di jemaat-jemaat tertentu. Jadi kita akan, dan itu yang nanti menjadi hasil kerja selama beberapa minggu dari tiap-tiap orang untuk menghasilkan bagaimana menerapkan fungsi-fungsi kepemimpinan ketika ada permasalahan dalam gereja atau dalam jemaat tertentu. Jadi agenda perkuliahan kita hari ini itu pertama Bapak ingin mendengar pendapat, ya, dari semua tentang fungsi-fungsi kepemimpinan. Jadi apa saja yang menjadi fungsi dari kepemimpinan itu saya mau dengar. Lalu nanti saya mencoba memberikan bagaimana rangkuman dari pendapat-pendapat itu, fungsi kepemimpinan secara umum, dan fungsi kepemimpinan Kristen. Ini menurut pendapat para ahli. Lalu kita melihat secara khusus bagaimana kepemimpinan yang melayani. Jadi pada hakikatnya kepemimpinan yang baik itu dia berfungsi sebagai kepemimpinan yang melayani. Artinya itu inti atau saripati dari prinsip fungsi-fungsi kepemimpinan Kristen. Lalu kesimpulan. Jadi itu agenda kita pada perkuliahan hari ini. Silakan kita mendengar dulu pendapat, pandangan dari tiap-tiap orang. Bagaimana fungsi. Hal-hal apa saja yang menjadi fungsi dalam kepemimpinan. Artinya mungkin bisa mengajukan kata kunci atau satu kalimat, ya, pokok pikiran bahwa menurut saya
fungsi kepemimpinan adalah apa? Nah, seorang pemimpin itu harus berlaku seperti apa? Dia melakukan apa? Dia bertindak seperti apa? Sehingga menunjuk fungsinya sebagai seorang pemimpin. Silakan kita mendengar pendapat-pendapat. Mau angkat tangan duluan, lalu saya Pak. Kemudian bicara, ya silakan. Adi Daud. Ya. Baik. Yang pertama, kalau fungsi kepemimpinan secara umum itu menurut saya itu fungsi menata, mengatur, mengkoordinir semua potensi-potensi yang ada pada diri orang-orang yang dipimpin. Oke. Itu fungsi kepemimpinan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Adi Daud. Jadi ada fungsi mengatur, menata di situ, mengkoordinasikan sesuatu ya. Silakan Adi Heri. Silakan Adi Heri, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau menurut saya kira ini fungsi kepemimpinan itu untuk menata sebuah organisasi supaya berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan atau yang sudah disepakati, yang di dalamnya mengatur tentang orang, mengatur tentang administrasi, dan juga hal-hal lain berkaitan dengan sebuah organisasi. Nah, kalau kita mengacu pada kepemimpinan Kristen, maka yang pasti bahwa kita akan mengacu pada Yesus sebagai sang pemimpin yang akan berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus. Silakan Ibu Marli Caroline, ini nama Subaru Leko? Bapak. Halo Bapak, minta maaf itu nama email HP Bapak. Oh iya. Nah, ubah di nama dulu supaya Bapak gampang menyebut. Iya Bapak. Sambil ubah sambil bicara, silakan. Bapak, menurut saya fungsi kepemimpinan itu tidak jauh berbeda juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Daud dan Bapak Heri, di mana fungsi kepemimpinan itu juga seperti menyusun suatu strategi dengan tepat, kemudian pengambilan keputusan yang tepat, yang mana bertujuan juga pada suatu kesepakatan dan tujuan bersama dalam lingkup tertentu, Bapak. Mungkin itu dari saya. Oke. Jadi ada menyusun strategi, lalu ada pengambilan keputusan ya. Betul ya. Oke, silakan Adi Ina. Menurut saya fungsi kepemimpinan itu agar pemimpin mampu menata kelola suatu organisasi atau kelompok yang ia pimpin dengan menggunakan model kepemimpinan tertentu sehingga visi dan misi itu dapat terlaksana. Terima kasih Bapak. Ya, menata atau mengelola untuk mencapai visi misi bersama. Adik Isai, silakan. Baik Bapak, saya tambah satu fungsi saja, yaitu fungsi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, jadi fungsi manajerial. Adi Agabus, silakan. Baik Bapak, menurut saya tipologi atau model kepemimpinan yang sejati mungkin dapat kita lihat dan pelajari sekaligus teladani dari Sang Maha Pemimpin itu sendiri, yaitu Yesus. Bahwa pemimpin adalah pengendali, pendorong, penggerak, dan pengubah Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, pengendali, pendorong,
penggerak, pengubah ya. Pengubah Bapak. Ya. Oke. Silakan, Adik Nova. Tolong Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga tambah satu, yang lain juga sama dengan teman-teman. Tentunya fungsi mengorganisir Bapak. Organisasi yang ada. Kalau itu itu saja Bapak dari saya. Mengorganisir. Oke. Adik Jane. Silakan. Baik Bapak, mungkin saya juga tambah satu, yaitu mampu menyelesaikan masalah. Mampu menyelesaikan masalah. Ya. Oke. Adik Selvi. Baik Bapak, menambah juga fungsi kepemimpinan itu menjadi pengemudi secara terarah dan teratur melalui komunikasi, relasi, dan manajemen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dia jadi pengemudi ya, mengatur mau kemana begitu, arah mobil, misalnya kalau kendaraan. Oke, Adik Nope. Baik Bapak, itu saya kira sudah apa yang dikatakan oleh teman-teman itu sudah sebagian mencakup tentang fungsi-fungsi kepemimpinan. Di dalam fungsi kepemimpinan itu kita memulai dengan sebuah perencanaan, kemudian kita mengorganisir semua kegiatan perencanaan kita, lalu kita menggerakkan orang untuk melakukan kegiatan itu, dan kita juga tidak bisa melepaskan mereka dalam kendali kita, tetapi harus melakukan controlling. Karena itu bagi saya ada dua kata kunci yang penting dalam kepemimpinan kita, yaitu ada kata kunci sebagai seorang dalam kepemimpinan fungsi teknorasi, artinya bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita membangun itu organisasi, yang kemudian bagaimana kita mengendalikan, mengarahkan, menggerakkan itu memenuhi fungsi manajerial Bapak. Tidak dua kata kunci saya lihat di dalam kepemimpinan, yaitu teknorasi dan manajerial. Oke, jadi ada unsur perencanaan di situ, ada pengendalian, ada unsur menggerakkan, ya, menggerakkan. Adik Desi, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya menambah dua fungsi kepemimpinan di sini. Yang pertama itu komunikator. Jadi dalam sebuah organisasi itu seorang pemimpin harus mampu menjaga komunikasi yang baik di antara sesama rekan sepelayan atau rekan kerja supaya hubungannya tetap menjadi hubungan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mediator. Dalam ini tidak jauh berbeda dengan Mama Jen tadi, dalam sebuah organisasi pasti akan ada masalah atau situasi konflik dan lain sebagainya, dan seorang pemimpin harus mampu memediasi agar persoalan tersebut bisa Oke. Jadi seorang komunikator yang baik lalu mampu menjadi mediator yang baik pula ya, artinya mampu memediasi kalau ada konflik, ada persoalan-persoalan dalam jemaat ya. Silakan Mariana, Adik Mariana. Baik Bapak, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman-teman, fungsi kepemimpinan itu menyusun strategi yang tepat, yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan, merancang taktik, itu juga disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Demikian, Bapak. Ya, jadi menyusun strategi, lalu pengambilan keputusan yang tepat. Oke. Adik Joyce, silakan. Baik Bapak, terima kasih.
mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan fungsi dari seorang pemimpin, fungsi kepemimpinannya. Tapi bagi saya satu tambahan, fungsi bagaimana dapat mengendalikan seluruh aktivitas dan kegiatan dalam sebuah organisasi, termasuk di dalamnya merencanakan Oke, jadi mengendalikan ya seluruh aktivitas ya. Oke. Bapak. Adek Irma, silakan. Iya, salam Bapak. Kalau saya cuma tambah satu saja Bapak, yaitu fungsi dari kepemimpinan itu untuk memberikan pengaruh kepada para anggota tim yang dipimpinnya, serta menularkan motivasi yang kuat, motivasi yang positif, guna untuk memberikan semangat dan ambisi yang positif untuk mengejar cita-cita atau visi misi yang telah ditetapkan. Itu saja Bapak, makasih. Oke. Jadi Adek bilang memberikan pengaruh yang kuat dan juga memberikan motivasi. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh adik-adik semua ini betul ya. Jadi itu yang menjadi fungsi dari sebuah kepemimpinan. Dimulai dari menata, mengatur, ya, mengkoordinir, ya, menyusun strategi, mengambil keputusan, mengelola, memiliki kemampuan manajerial, menjadi pengendali, pendorong, penggerak, pengubah, mengorganisir, mampu menyelesaikan masalah, menjadi jurumudi ya yang mengarahkan, memiliki perencanaan yang jelas, mengendalikan, menjadi komunikator dan mediator yang baik ya, mengendalikan seluruh aktivitas, memberikan pengaruh, itu juga menjadi fungsi-fungsi utama dari kepemimpinan. Jadi kita coba semua lihat untuk membandingkan dengan apa yang Bapak catat, apakah sudah tercakup atau ada yang belum. Ya, yang belum nanti dari pendapat-pendapat tadi itu bisa diingatkan supaya Bapak tambahkan. Jadi Bapak share dulu. Iya. Nah, Bapak ada mencatat di sini ada paling tidak fungsi-fungsi kepemimpinan itu ada 25. 25 fungsi yang utama. Yang paling awal itu, yang paling pertama itu ialah kemampuan mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Itu fungsi yang paling utama, mempengaruhi dan menggerakkan. Jadi makanya misalnya para pendeta itu atau pemimpin gereja itu paling suka didekati oleh pemerintah atau para politisi, karena memang para pendeta itu mereka sudah punya kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan. Jadi pendeta itu entah mau di jemaat manapun mereka disukai atau tidak, mereka sudah punya pengaruh. Ya. Seorang pendeta seburuk-buruknya juga, sejahat dia, tapi dia punya pengaruh. Dan dia punya pengikut, fans. Ya. Jadi kalau ada masalah dalam jemaat, pasti ada blok. Ada yang membela, ada yang mungkin tidak mendukung karena masalah pendeta terlalu berat sehingga mereka menolak. Tapi ada juga yang tetap mendukung, entah apapun yang terjadi. Karena kemampuan dia
menggerakkan atau mempengaruhi itu. Jadi para politisi sering memanfaatkan peluang ini ya, mau mendapat dukungan suara ya mereka dekati pendeta, pemimpin jemaat, kepala desa, ketua RT, ketua RW atau apa saja. Nah, ini untuk dalam rangka supaya dapat pengaruh, dapat menggerakkan orang lain. Itu yang paling pertama, fungsi yang paling pertama. Fungsi yang kedua ialah memilih personil SDM. Jadi pemimpin itu dia memilih orang untuk bekerja dalam lembaga tertentu, tugas-tugas tertentu. Jadi majelis sinode menjalankan fungsi ialah apa? Memilih orang untuk ditempatkan di mana saja. Ya. Memilih pendeta untuk ditempatkan. Itu kan fungsi mereka di situ. Fungsi kepemimpinan. Majelis sinode memilih, menempatkan personil. Nah, itu yang ketiga, menempatkan dan menyebarkan personil dalam bidang tugas wilayah kerja. Ya, ketua klasis misalnya berkoordinasi dengan sinode, dia menempatkan orang pendeta ini cocok di tempat ini. Ya. Pendeta ini lebih cocok di sini. Jadi ada proses pengaturan, mutasi atau penempatan. Itu yang ketiga. Jadi fungsi yang ketiga di situ. Menempatkan, menyebarkan orang. Kalau di tingkat jemaat, ya bagaimana pendeta menempatkan koordinator rayon, orang mana yang lebih tepat. Menjadi ketua kaum bapak, mana yang lebih tepat. Ya, jadi proses fungsi itu dia jalankan. Memang mungkin ada pemilihan secara demokratis, tapi sang pemimpin menjalankan tugas fungsinya untuk menempatkan atau menyebarkan personil dalam bidang tugas masing-masing. Lalu fungsi kepemimpinan yang berikut itu adalah menetapkan kesepakatan bersama. Ya. Jadi bersidang untuk menetapkan aturan. Ya. Kita mau buat misalnya pembangunan rumah pelayan. Ya, kita menetapkan kesepakatan. Siapa yang ketuanya, anggarannya berapa. Lalu dia bekerja dalam job description seperti apa, itu ditetapkan dalam satu kesepakatan bersama. Lalu mengkoordinasikan tugas-tugas dan kegiatan. Ini banyak yang tadi sudah sebut ya, fungsi-fungsi manajerial. Ya. Lalu dia memberikan informasi. Jadi pemimpin itu selalu memberi informasi. Dia menjadi komunikator. Jadi klasis misalnya komunikator yang berada di tengah antara sinode dan jemaat. Atau jemaat dan sinode. Dan seterusnya. Jadi dia sebagai mediator atau juga komunikator. Memberikan informasi. Lalu menyepakati. Ya tadi agak beda dengan di atas. Menyepakati artinya, oke, saya sepakat, Anda lakukan itu. Itu fungsinya. Karena sebagai orang yang nanti bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Jadi sinode misalnya menyetujui, menyepakati, memberi persetujuan misalnya. Itu di 9 itu. Menyepakati, memberikan persetujuan atau 10, melegitimasi. Jadi apa yang dilakukan itu dilegitimasi bahwa itu betul bisa dilakukan. Ya, legitimasi bisa saja melalui surat, ya, persetujuan misalnya melalui surat rekomendasi, surat persetujuan, surat pengakuan, dan lain sebagainya. Mengontrol, kedelapan itu, mengontrol. Jadi kepemimpinan, fungsi kepemimpinan itu adalah mengontrol. Seorang pemimpin mengontrol semua proses yang terjadi itu. Ya. Dia mengontrol. Dia tidak bisa lepas. Kegiatan pelayanan gereja dilepas begitu saja tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol. Nah, itu salah. Memotivasi atau mendorong itu beberapa tadi sudah sebut ya, dia memberikan motivasi, dia mendorong orang untuk
semangat untuk melakukan sesuatu. Itu fungsi dari pemimpin. Jadi kalau pemimpin tidak pernah mendorong, tidak pernah memberi motivasi, sebetulnya fungsinya gagal. Fungsi sebagai pemimpin gagal. Ya. Lalu menunjukkan jalan atau menunjuk jalan. Jadi dia memberikan bagaimana untuk mencapai sesuatu. Dia menunjuk jalannya. Oh, caranya begini. Jalannya begini. Itu fungsi dari pemimpin. Jadi ada orang, ada bawahan yang ketika mau melaksanakan tugas, dia bingung. Dia seperti masuk hutan belantara. Jadi pemimpin sebagai kompas yang memberi arah, menunjuk jalan. Ya. Supaya apa? Supaya tugas yang dikerjakan oleh semua orang bisa terlaksana. Lalu pemimpin juga memberikan inspirasi. Jadi dia memberi inspirasi. Jadi bawahannya selalu mendapat inspirasi, ya, baik melalui tindakan, melalui nasihat, pikiran, kata-kata beliau itu jadi inspirasi bagi mereka. Semangat, ya, memberikan semangat, inspirasi bagi mereka. Sekaligus juga menguatkan, menghibur, ya, menghibur, memberikan harapan. Kalau ada masalah termasuk memberikan jalan keluar. Jadi tadi ada beberapa bilang kalau ada konflik dia mampu mengambil keputusan, mengambil jalan keluar yang tepat, ya, sesuai dengan konteksnya supaya masalah terselesaikan. Jadi memberikan jalan keluar di situ. Jadi kemampuan mengambil keputusan, ya, itu penting untuk dilakukan. Lalu membuat konsensus bersama. Jadi konsensus kan lebih ada sedikit lebih simple, lebih rendah sedikit dari rapat melalui sidang. Ini cukup konsensus saja, ya, konsensus bersama. Lalu fungsi yang berikut itu mendiagnosis, menganalisis permasalahan yang ada. Jadi seorang pemimpin lihat kalau ada masalah, dia mampu menganalisis. Ini masalah ini akarnya di mana. Lalu dia memberi diagnosis. Seperti seorang dokter, oh ini sakitnya di sini, jadi obatnya ini. Ya. Dan seterusnya. Jadi dari hasil analisis, hasil diagnosis, dia akhirnya bisa menemukan jalan keluar terhadap permasalahan. Memberikan konsultasi. Jadi pemimpin itu sebagai seorang konsultan. Orang datang bertanya, berkonsultasi. Ya. Bukan orang tidak tahu apa-apa. Mereka sudah tahu, tapi mereka hanya butuh mungkin konsultasi untuk mendapatkan legitimasi atau mendapatkan kekuatan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Ya, jadi ada konsultasi. Jadi pemimpin jangan menutup diri untuk orang mau berkonsultasi, bercakap-cakap. Nah, bisa juga curhat, orang mau curhat atau apa terserah. Tapi fungsi di situ, fungsi kepemimpinan ialah ada sifatnya konsultatif, ya, memberikan konsultasi kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu memiliki kepekaan. Ya, pemimpin itu peka. Ada simpati, empati pada orang lain. Ada kepekaan itu. Ada kepedulian pada orang lain. Itu fungsi kepemimpinan. Jadi misalnya sebagai ketua klasis, ada pendeta yang sakit, yang bermasalah. Ya, fungsi dia sebagai ketua klasis ialah bagaimana menggerakkan kawan-kawan pergi mengunjungi, membesuk, melihat, pergi berdoa bersama. Itu namanya kepekaan sosial, kepekaan dalam kepemimpinan. Nah, jadi kalau kita tidak punya kepekaan, hubungan pribadi, relasi personal antara pemimpin dan bawahan itu jadi masalah di situ. Ya.
Lalu akomodatif, artinya pemimpin di sini mampu menerima masukan-masukan yang brilian, masukan-masukan yang berharga dari orang-orang yang dipimpin. Usulan-usulan yang konstruktif, yang bagus. Nah, ini dia akomodatif, dia menerima. Bukan pemimpin itu hanya mau mendikte, hanya mau ikut pikirannya sendiri. Tapi dia sadar bahwa banyak orang lain juga yang Tuhan karuniakan bakat, kemampuan, talenta, hikmat. Dan dari dia kita bisa belajar. Makanya harus ada sifat akomodatif di sini. Ya. Lalu tadi ada beberapa Ibu Dope kalau tidak salah ya, tentang perencanaan. Jadi pemimpin yang memiliki perencanaan, visi jauh ke depan. Ya, visi jauh ke depan. Jadi misalnya apa yang akan terjadi di gereja saya ini ke depan, maka dia merencanakan. Jadi ke depan gereja saya atau kelas saya ini akan jadi seperti ini. Ada visi jauh ke depan, ada perencanaan jauh ke depan. Jadi waktu beberapa kuliah beberapa minggu lalu kan kita Bapak garis bawahi tentang Pak Fubia yang punya visi ke depan, perencanaan masa depan, misalnya dalam studi lanjut para pendeta. Dan hasilnya kita rasakan sekarang. Ya. Ada banyak sekian doktor yang berguna bagi gereja, berguna bagi kampus, dan lain sebagainya. Ini bagi masyarakat dan seterusnya. Jadi ada memiliki perencanaan dan visi jauh ke depan. Nah ini paling tidak ada 25 ya. 25 fungsi dari kepemimpinan yang menurut Bapak ini yang menjadi ada dalam fungsi-fungsi kepemimpinan. Ya, entah dalam kepemimpinan gereja atau kepemimpinan secara umum. Ya. Jadi menyelesaikan masalah di situ tadi sudah disebut ya oleh misalnya Jane bilang itu. Jadi sama dengan yang Bapak punya itu memberikan jalan keluar kalau ada permasalahan, dia mampu menyelesaikan. Jadi pemimpin yang mengambil keputusan, mampu mengambil keputusan yang tepat sehingga ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Jadi itu ada 22 fungsi dari kepemimpinan. Nah, mungkin ada yang mau tanggapi atau Bapak lanjut dulu. Lanjut kok. Bapaknya itu 22, 24, sama Bapak. Hah? 24. Itu Bapak ada lupa satu nomor, itu nomor 13 Bapak sebentar. Itu kayaknya kasihan. Oh iya, betul ya. Wah, berarti ada yang mata tajam betul ya. Itu memang Bapak sengaja langgar karena 13 itu angka sial. Iya Bapak. Jadi dari 12 Bapak lompat ke 14 ya. Kita ada grup ada grup baca Alkitab di kawan-kawan angkatan SMA 8 Tiap kali kalau Bapak mau lapor Subaca sampai mana, Bapak kalau pas mau masuk angka 13, Bapak sudah mau muat loh. Tunggu orang isi di angka 13 baru Bapak isi di 14. Jadi sebenarnya ada 24 saja ya, 24 ya. 11, 12 mestinya ada 13 dan Bapak lompat jadi 14. Jadi menunjuk jalan. Oke. Lanjut, masih ada kok? Masih ada? Oh, Pak Heri ada angkat tangan. Kalau gitu Bapak stop share dulu. Ya, silakan Pak Heri. Baik Bapak, saya mungkin saya tidak tahu apakah ini dia masuk dalam fungsi kepemimpinan atau tapi Bapak bisa memberikan pencerahan karena saya lihat bahwa pemimpin juga itu dia bagian dari eksekutor sebuah aturan.
Hanya penegakan aturan kan ada di pemimpin. Jadi katakanlah kalau kita di gereja, maka lingkup sinodal atau klasis itu paling tidak bahwa MSH, MKH, dan juga MJA sebagai eksekusi aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi mungkin kata kuncinya menegakkan aturan. Itu saya minta tanggapan Bapak. Saya tidak tahu apa dia masuk atau bagaimana Bapak bisa memberikan komentar. Ya. Baik, kalau begitu nanti dia jadi 25. Jadi Pak Heri pun masuk di 13. Jadi 13 tadi nanti bukan sial lagi tapi malah mujur. Karena ada Pak Heri pemikiran. Jadi fungsi kepemimpinan itu betul melaksanakan atau menegakkan aturan. Nah, ini kelemahan kita di GBT ini. Kita sidang mahal-mahal, sidang sinode itu sampai miliar. Tapi kita hanya sebatas diomong-omong doang, tapi pelaksanaan nol. Apalagi menegakkan aturan, itu nol. Jadi terima kasih Pak Heri. Nanti masuk di poin yang ke-13 yang Bapak lupa tadi itu. Mungkin beta langsung tambah saya di sini supaya jangan lupa. 13, 12, 13. Melaksanakan atau menegakkan aturan. Ya ini kan sampai presiden juga. Presiden kan harus melaksanakan UUD yang kelima. Kalau tidak dia dipecat. Sinode juga begitu. Dan selama ini kita kan tidak serius tentang hal ini. Oke. Jadi oke. Kita share kembali. Jadi Pak Heri pun masuk di itu ya. Di 13. Melaksanakan, menegakkan aturan. Oke. Jelas ya? Masih ada lagi kok yang mau kasih pikiran? Kalau tidak kita lanjut ya. Bapak. Ya, silakan. Halo, ya Bapak. Saya berpikir memang yang Bapak sampaikan semua ini sudah katakanlah pada tataran semua sudah jadi. Tapi kita pun soal satu di Gemit itu katakanlah kita habis aturan berketung itu salah. Ketung pikir namanya asal coba jangan begitu. Jadi bukan soal di penegakan aturan, tetapi kemudian baru ketung sadar bahwa itu salah. Ketung tidak mempertimbangkan konteks tertentu, persoalan tertentu. Jadi mungkin itu istilah yang paling tepat apa Bapak. Sebelum jadi sebuah aturan, katakanlah ketua mesti semacam melihat kiri konteks, permasalahan latar belakang ini berketua membuat sebuah aturan. Itu juga sesuatu yang penting sehingga kita tidak menjadi gagal ketika kita sebuah jadi aturan segala macam. Fungsi kepemimpinan itu mungkin tepatnya seperti apa dalam kita katakanlah menggodok, membuat sebuah aturan sebelumnya kita harus pikirkan apa nanti dampaknya. Apa nanti bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, itu yang mungkin beta juga belum berpikir bagaimana memberi istilah bagi itu. Tapi kayaknya itu cuma mengganggu kita dalam fungsi kepemimpinan, Bapak. Iya, terus sampai tengah buku tembel, nah itu kayaknya sambil itu. Betul. Jadi bagaimana itu mungkin bisa masuk nanti dia menjadi subbagian dari memberikan informasi ya, jadi ada sosialisasi. Jadi aturan-aturan yang sudah dihasilkan itu diinformasikan ke jemaat atau disosialisasikan sambil sekaligus melihat mungkin ada kekurangan dari aturan. Jadi itu masuk pada evaluasinya.
evaluasi terhadap aturan yang ada. Nah, jadi bahwa dalam sosialisasi lalu evaluasi ternyata ada masukan-masukan dari pendeta, jemaat atau masyarakat bahwa aturan yang kita terapkan ini tidak tepat atau terlalu berat atau tidak cocok konteksnya, sehingga harus cepat dirubah, ya, diakomodir untuk dirubah. Dan itu bisa pada fungsi komunikator tadi, ya, memberikan informasi itu. Dan nanti atau juga konsultatif, ya. Bisa juga dalam pengertian bagaimana aturan-aturan itu dikonsultasikan, lalu dijawab, disesuaikan dengan konteks, lalu nanti dirubah, kemudian disepakati lagi bersama, dirubah. Jadi bisa. Itu apa yang Ibu Nope maksudkan, Bapak tangkap, ya. Tangkap, tapi dia bisa masuk menjadi sub-sub bagian dari kata-kata kunci yang tadi sudah diberikan itu. Jadi ketika kita melaksanakan, ternyata di lapangan konteksnya beda. Makanya ada istilahnya, ada revisi, ada amandemen terhadap peraturan-peraturan tertentu dan lain sebagainya. Karena faktor itu. Oke. Masih ada kok? Mungkin bisa sedikit Bapak, ya, menanggapi apa yang tadi Mama Nope sampaikan. Ya. Gemit hari ini dalam menetapkan sebuah aturan itu biasanya diberikan tanggung jawab kepada PTTG untuk mengkonsepkan, ada tim di situ, mengkonsepkan aturan-aturan yang ada berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Gemit. Kemudian konsep-konsep itu dikaji kembali dan dikonsultasikan kembali. Dikaji kembali melalui FGD. Dikonsultasikan kembali melalui FGD. Setelah lakukan kajian, dilakukan konsultasi kembali untuk mendapatkan masukan-masukan, maka konsep atau draft itu kemudian dibawa dalam sebuah persidangan. Dalam sebuah persidangan itu dibahas kembali dan draft itu disesuaikan dengan konteks-konteks yang ada. Kemudian disepakati dan disosialisasikan lagi ke jemaat. Kemudian jikalau dalam perjalanannya ada aturan-aturan yang inkonsistensi, maka berikan kembali tugas kepada PTTG untuk mengkaji kembali, untuk dibuat sebuah amandemen aturan itu. Mungkin begitu, Bapak, biasanya. Terima kasih, betul. Bapak. Jadi terima kasih masukan tambahan dari Adi Joyce. Jadi memang Gemit sudah punya badan atau lembaga instrumen yang ditugaskan untuk membahas peraturan-peraturan yang berlaku di Gemit, ya, termasuk mengamandemen atau bagaimana menilai kembali peraturan-peraturan yang ada. Dan Bapak sendiri sebagai aktif dalam PTTG sebagai ketua Satgas, ya, dulu ketua Satgas A, sekarang di ketua Satgas B. Jadi kita diberi tugas, misalnya dulu kita buat tentang amandemen, ya, tahun tata gereja, menyusun pokok-pokok eklesiologi, lalu peraturan pembelian dan sebagainya. Peraturan pastoral itu sudah dihasilkan dan seterusnya. Nah, ini memang apa yang Adi Joyce bilang itu, mekanisme ini yang ditempuh oleh Gemit. Artinya mungkin
ada kelemahan-kelemahan, tapi lebih banyak ada manfaatnya. Artinya dibanding dengan belum ada PTTG dan sudah ada PTTG, malah manfaatnya lebih bagus. Ya, walaupun mungkin masih ada kelemahan di sana sini. Tapi positifnya ialah bahwa ada proses di mana sebuah peraturan itu dibahas melalui jenjang-jenjang proses yang panjang. Ya, sehingga akhirnya dia sampai pada keputusan dan peraturan. Lalu itu pun toh juga masih diuji terus dalam perjalanan pelaksanaan peraturan itu. Oke, terima kasih Pak Adi Joyce. Masih ada kok? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita mau melihat di sini bagaimana fungsi-fungsi dari kepemimpinan Kristen. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat begitu banyak ya. Tentu fungsi-fungsi kepemimpinan Kristen itu mencakup 25 hal tadi, 25 kata kunci tadi. Ya, dengan segala bentuk, ya, cara yang sudah dilakukan oleh Anda semua juga, oleh orang-orang lain yang menjadi pemimpin. Nah sekarang bagaimana dengan dalam fungsi-fungsi kepemimpinan Kristen sendiri? Nah di sini kita akan melihat pendapat para ahli. Melihat pendapat para ahli. Jadi menurut para ahli itu ada 3 fungsi utama dari kepemimpinan. Dan khususnya fungsi utama dalam kepemimpinan Kristen. Yang pertama itu mempengaruhi. Yang kedua itu kemampuan fungsional. Dan yang ketiga itu menggerakkan menurut agenda Tuhan. Agenda Kristus sebagai kepala gereja. Jadi pada tempat yang pertama itu kepemimpinan itu dia kemampuan mempengaruhi. Mempengaruhi orang, menggerakkan orang, menyepakati orang, memotivasi orang, mendorong orang, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya bisa berjalan sebuah maksud, tujuan, kegiatan tertentu. Nah, kita lihat satu-satu dari pendapat para ahli. Ya. Jadi kita lihat di sini pendapat dari Robert Clinton. Ya. Jadi fungsi kepemimpinan Kristen menurut Robert Clinton itu adalah untuk mempengaruhi umat Allah dalam melaksanakan rencana Allah. Jadi Clinton bilang kepemimpinan Kristen didasarkan atas premis utama bahwa Allah yang oleh kehendaknya berdaulat telah menetapkan serta memilih setiap pemimpin Kristen kepada pelayanan memimpin. Jadi Tuhan menetapkan seseorang menjadi pemimpin di tempat tertentu, gereja tertentu, klasis tertentu, itu adalah wewenang dan daulat Allah. Semua orang mau jadi ketua klasis memang. Tapi apakah dia mendapat mandat dari Tuhan? Dia didaulat oleh Tuhan atau tidak? Jadi Tuhan sendiri yang memilih menurut Clinton. Untuk apa? Supaya melaksanakan rencana-rencana Allah dalam kepemimpinannya. Jadi Robert Clinton menegaskan bahwa pemimpin Kristen adalah seseorang yang telah dipanggil Allah
sebagai pemimpin yang ditandai. Satu, karena dia punya kapasitas memimpin. Dua, tanggung jawab pemberian Allah. Untuk apa? Untuk ketiga, memimpin, mempengaruhi, menggerakkan suatu kelompok umat Allah, satu gereja. Keempat, demi mencapai tujuannya, artinya tujuan dari Allah melalui kelompok orang yang dipimpinnya. Jadi ini pandangan dari Robert Clinton, ya, pandangan dari Robert Clinton. Yang kedua, ini pandangan dari Henry dan Richard Blackaby. Ya. Jadi dua orang ini berpendapat, ini dong bapak anak nih, menulis satu buku. Fungsi kepemimpinan Kristen adalah menggerakkan orang berdasarkan agenda Allah. Jadi menggerakkan orang bukan menurut agenda kita, tidak. Tapi menggerakkan orang menurut agenda Allah. Apa agenda dari Tuhan? Bagi umatnya, bagi kita untuk dilaksanakan. Nah, kita gerakan orang untuk mencapai agenda itu. Kepemimpinan Kristen memiliki persamaan dengan kepemimpinan secara umum dalam hal mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Itu sama. Ya. Perbedaannya adalah kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan rohani berdasarkan panggilan dari Allah secara pribadi untuk melaksanakan rencana Allah dan dengan berdasarkan karakter Kristus. Nah, ini cirinya. Jadi tentu pendeta punya model kepemimpinan berbeda dengan kepala desa atau camat atau bupati. Karena agendanya mungkin agenda politik, ya, daerahnya tujuan-tujuan interese tertentu. Misalnya seorang bupati, tentu kalau dalam menggerakkan orang ada kepentingan interese partai politik yang dia bernaung, tempat di mana dia bernaung. Nah, ini akan mempengaruhi dia, ya. Itu bedanya kepemimpinan Kristen dengan kepemimpinan secara umum. Kalau Kristen arahnya sudah jelas, ya. Allah, ya, berdasarkan panggilan Allah. Kalau kepemimpinan umum misalnya bupati, arahnya ya berdasarkan kepentingan partai juga. Ada di situ. Baru-baru ada muat di berita media bahwa partai-partai politik di SOE melapor Bupati TTS ke polisi gara-gara bupati dianggap menghina partai-partai lain, bahwa partai lain itu tidak ada manfaat gunanya bagi orang-orang TTS. Yang membangun TTS itu hanya Partai Golkar karena beliau dari Partai Golkar. Jadi ada interese partai di situ ketika memimpin. Nah, ini beda kalau dalam kekristenan seorang pendeta ya berdasarkan panggilan dari Allah, ya, melaksanakan rencana Allah dan dengan berdasarkan karakter Kristus. Dan yang terakhir itu yaitu menurut George Barna, ya, George Barna. Jadi menurut George Barna, fungsi kepemimpinan Kristen untuk menunjukkan kemampuan fungsional. Untuk menunjukkan kemampuan fungsional sebagai syarat pemimpin yang efektif. Jadi
menurut Sorsbana ini seorang pemimpin Kristen yaitu seorang yang dipanggil Allah untuk memimpin. Dalam memimpin, dia memimpin dengan dan melalui karakter Kristus dan menunjukkan kemampuan fungsionalnya yang memungkinkan kepemimpinan efektif terjadi. Nah, kemampuan fungsional seperti apa? Yang tadi itu yang ada 25 yang Bapak catat itu. Ya hasil dari pengalaman studi Bapak selama ini, yaitu fungsi-fungsi menjadi konsultator, menjadi mediator, menjadi komunikator, ya, orang yang memberi menjadi penghibur, ya, yang memberi harapan, ya, dan seterusnya. Ada banyak fungsi-fungsi di situ. Kemampuan fungsional itu mampu dia terapkan sehingga bisa menjadi pemimpin yang efektif. Jadi ini pandangan 3 orang ahli untuk secara khusus melihat kepemimpinan Kristen tadi, fungsi kepemimpinan Kristen tadi ya. Jadi itu ada 3, mempengaruhi, kemampuan fungsional, lalu menggerakkan menurut agenda Allah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, ya ini sebetulnya fungsi dari kepemimpinan. Jadi gambar di sini yang pertama ini orang begitu antusias mungkin mendapatkan arahan, ya, mendapatkan informasi, mendapatkan petunjuk, ya, untuk melakukan hal tertentu. Jadi mereka semua semangat, ya, senyum-senyum, semangat. Kalau gambar kedua, bagaimana ini seperti menyusun atau merencanakan sesuatu. Ada fungsi perencanaan di situ. Kalau gambar ketiga di sini, bagaimana ada fungsi mentoring, membimbing, memberi contoh, memberi arahan, menunjuk jalan atau apalah. Gambar keempat juga. Ya, ini sama-sama ini dia memberi petunjuk atau apalah. Kalau fungsi gambar kelima ini ada mungkin semacam konsultatif atau apa. Ini gambar keenam ini bersama-sama dengan gembira melaksanakan sesuatu atau mungkin menikmati hasil dari pekerjaan, ya, dan mereka bergembira, wah berhasil, pekerjaan kita berhasil. Nah, apa kesimpulannya? Jadi pemimpin Kristiani itu adalah pribadi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tugas dari Allah. Sehingga seorang pemimpin Kristiani mempunyai perpaduan antara sifat-sifat alamiah dan sifat-sifat spiritualitas Kristen. Ya, sifat-sifat alamiah tadi itu yaitu yang ada dalam kepemimpinan pada umumnya. Artinya semua fungsi kepemimpinan yang ada di tempat lain secara alamiah ada melekat dalam diri kita. Tapi kita kombinasikan dengan sifat-sifat spiritualitas Kristen. Sifat-sifat alamiahnya akan mencapai tingkat efektivitas yang benar dan tertinggi ketika dipakai untuk melayani dan memuliakan Allah. Jadi fungsi-fungsi kepemimpinan yang ada itu dia akan menjadi bagus, ya, mencapai tingkat efektivitas yang benar kalau dipakai untuk memuliakan Allah. Jadi dari penjelasan ini
Kepemimpinan Kristen berasal dari panggilan Allah secara pribadi bagi kemuliaannya. Sedangkan kepemimpinan secara umum berasal dan bertujuan bagi kepentingan manusia dan atau organisasi dunia, ya, entah organisasi politik ya dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin Kristen itu dia melayani dengan menjaga kehidupan dalam doa, melayani dengan belas kasihan, melayani dengan kerelaan, melayani dengan berkorban, melayani dengan memperdayakan, melayani dengan mengkaderkan, membangun tim kepemimpinan, melayani dengan keberanian, menempuh resiko, ya, bahaya-bahaya, tantangan-tantangan yang ada dia tidak takut, ya, tidak takut buat salah juga, ya. Seorang pemimpin kalau mau mencoba sesuatu takut, wah ini nanti gagal ini, nah itu berarti dia tidak mampu menempuh berbagai resiko. Nah, itu kira-kira kesimpulan yang bisa ditarik dari perkuliahan kita ini. Nah, tadi Bapak sebetulnya ada lupa satu. Ya, jadi ada Bapak lompat, ada teks Alkitab yang sebetulnya bisa menjadi dasar juga bagi kepemimpinan Kristiani, ya. Jadi dasar dari kepemimpinan Kristiani itu bisa kita dapat inspirasi dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Semua bisa lihat kok? Bisa ya? Bisa, Bapak. Ya. Jadi tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Markus 10 ayat 42 sampai 45 ini menjadi tonggak perbedaan secara esensi antara kepemimpinan secara umum dan kepemimpinan spiritual, kepemimpinan rohani. Jadi ayat-ayat ini kalau diaplikasikan menjadi istilah servant leadership, ya, kepemimpinan hamba. Jadi hamba yang melayani. Jadi itu tambahan penutup ya dari kuliah kita pada hari ini. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau memberi masukan, mau memberi pikiran, mau memberi tanggapan, masukan, kritikan, atau apa saja yang ada di kepala, di otak, silakan dibagikan, di-share. Kita bicarakan bersama dengan teman-teman semua. Ada 21 orang ini. Oh, sudah 21 orang ya. Tambah Bapak jadi 22. Berarti semua sudah lengkap ya.
Masuk lengkap kembali. Oke, silakan Adik Nope. Mau memberikan pikiran? Silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Menarik sekali untuk bagian kesimpulan dan rangkuman itu. Bapak menjadi sebuah pesan spiritual bagi kami sebagai pemimpin Kristen. Yang tadi Bapak bicara bahwa sebagai pemimpin Kristen itu kita segala sifat-sifat alamiah kita akan mencapai tingkat tertinggi dalam aktivitas jika dipakai untuk memuliakan Allah. Betul, Bapak. Saya kira kita dalam kitab pendiri ini ada berbagai-bagai sifat, yang mungkin lebih tepat beberapa temperamen kita yang tentu akan sangat menentukan kita dalam pelayanan. Sekira hal yang sama juga terjadi dalam diri rasul-rasul, bahwa mereka punya temperamen masing-masing, sifat-sifat alamiah melekat pada diri masing-masing, tetapi semuanya itu akan mencapai tingkat yang tertinggi untuk pelayanan, tidak saja atas usaha pribadi Bapak untuk memuliakan Allah, tetapi saya masih mengingat kemarin Bapak berbicara tentang prinsip kepemimpinan Kristus, yaitu ada 9. Itu saya kira hal yang paling penting untuk kita bisa mencapai sifat-sifat alamiah kita mencapai tingkat tertinggi adalah melalui kekuatan kita atau kehidupan doa kita, Bapak. Seperti Kristus, kita bisa melakukan itu ketika kita tidak berhenti untuk selalu mendekatkan diri, hubungan baik dengan Tuhan melalui doa. Itu penting sekali, Bapak, karena saya ingat ketika Yesus ada di Getsemani, dia bilang apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dari aku sedikit pun untuk berdoa? Dan itu justru itu sebuah titik penting bagi dia untuk ketika dia mempersiapkan diri untuk masuk di dalam penderitaan. Kalau kita omong bahwa pada akhirnya kepemimpinan kita dihubungkan dengan apa yang dikatakan sebagai servant leadership dalam Markus 10 ayat 42-45, maka saya kira itu Bapak, kekuatan kita adalah itu. Kita senantiasa memberi diri kita dalam hubungan dengan Tuhan, dalam doa. Ini kekuatan yang lebih bagi kita sebagai pemimpin Kristen, dan dengan doa juga kita akan senantiasa mendapatkan pimpinan dari Roh Kudus untuk kita menata pekerjaan kita, menata semua yang kita pikirkan, kita rencanakan dalam kepemimpinan kita, dalam tujuan Allah sendiri. Karena kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri. Betul, kepemimpinan Kristus sebagai prototipe dalam kita melaksanakan kita fungsi-fungsi pelayanan, tetapi itu hanya bisa jalan kalau kita dipimpin Kudus. Itu bagi saya. Kristus tidak ada. Kristus sendiri sudah jalan di surga, dia bilang, kosong tunggu. Kalau bos akan punya kuasa, terdunamis, kita kasih Roh Kudus ke atas kamu dan kamu jadi saksiku. Itu penting sekali Bapak dalam hidup kita sebagai pemimpin Kristen. Itu hal yang paling penting, yaitu kehidupan doa yang menjadi sebuah penekanan menurut saya di dalam kita mengerahkan seluruh potensi alamiah kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa dituntun oleh kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, mungkin itu komentar saya. Baik, terima kasih. Nope, bagus sekali pikirannya, tambahan yang bagus ya. Jadi memang bagaimana kita mengkombinasikan antara karakter-karakter yang ada dalam diri kita sebetulnya nanti mengacu kepada karakter Kristus, itu yang paling tinggi dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan kita. Adik Isai, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas materi hari ini. Yang pertama 24 fungsi 25, Sultan Bapak Heri punya 25 ya 25, mohon maaf, 25 fungsi kepemimpinan Bapak ini. Saya secara pribadi kalau melaksanakan 25 fungsi ini Bapak, maka saya bisa buang handuk Bapak. Secara pribadi. Buang handuk ya? Karena menghanduk Bapak, karena saya menyadari bahwa tidak semua hal, apalagi 25 ini, saya laksanakan dalam sebuah kelembagaan. Karena itu menurut saya, ada satu fungsi yang penting ditambahkan ialah pendelegasian. Karena kalau ini tidak dilaksanakan, maka kita akan terjebak sebagai pemain tunggal dalam sebuah organisasi. Dan itu amat berbahaya. Nah, karena itu Bapak,
kalau semua hal dilakukan, maka kita akan dilakukan oleh seorang pemimpin, maka kita bisa terjebak dalam sikap bukan melaksanakan kuasa Tuhan, tetapi membangun kekuasaan. Nah, saya pernah ada satu paper yang saya baca itu membedakan antara kuasa dan kekuasaan di dalam kekristenan. Ternyata kita para pendeta itu hanya diberi kuasa, bukan kekuasaan. Nah, secara praktik itu kita ada temukan bahwa ternyata kuasa itu tidak kita bangun dengan baik, tapi ternyata yang kita bangun ialah kekuasaan. Dan pada akhirnya ini bisa berdampak sangat buruk dalam perjalanan kelembagaan ataupun dalam kehidupan berjemaat. Nah, dalam konteks jemaat Bapak, kami yang di kampung ini berhadapan dengan realitas kekuasaan yang besar. Pada itu dalam gereja tuh Bapak. Nah, ketika tokoh-tokoh dalam strata sosial itu ada dalam posisi-posisi penting, maka kebanyakan yang berjalan ialah bukan pelaksanaan kuasa secara baik, tapi justru mempertahankan kekuasaan. Nah, Bapak bagi kasih kami dengan hikmat dan pengalaman Bapak, berhadapan dengan hal semacam ini nih, kami punya sikap kehambaan model apa yang harus kami bangun. Bapak terus terang secara manusiawi, terkadang kami juga diperhadapkan dengan kondisi dilematis. Ya, Mama Nope tadi bilang, terkadang kami punya sifat manusiawi ini juga muncul, Bapak. Nah, ini kami mohon Bapak memperlengkapi kami. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Adik Isai. Jadi betul. Yang Adik Isai tambahkan ini penting karena memang itu yang Bapak lupa ya. Bapak lupa karena Bapak ajarkan sendiri di salah satu sesi kuliah sebetulnya ada dasar Alkitabiah yang mendasar yaitu Nabi Musa. Kan dia pada waktu topik Bapak bilang seorang yang belajar dari orang tua ya. Hormat pada yang lebih tua, senior. Jadi Yitro memberikan masukan dan si siapa nih Musa mengikuti. Jadi Yitro melihat bahwa wah sebetulnya Musa seharusnya mampu berbagi beban kerja. Dia harus mampu mendelegasikan tugasnya kepada orang lain sehingga dia tidak kecapaian karena masa dia memimpin di bangsa Israel seorang diri mengurus segala perkara seorang diri ya dari pagi sampai sore dan ini amat berbahaya ya amat berbahaya bagi kesehatan dirinya. Jadi sebetulnya tidak usah buang handuk Pak Adi Isai. Itu sebuah handuk, ya. Tapi bagaimana kita lihat kemampuan untuk untuk memberikan ya, orang-orang lain untuk juga menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yang ada. Jadi Bapak taruh di nomor 26 ya, di saya pikiran itu betul sekali. Bapak lupa. Pada ini yang Bapak ajarkan juga pada sesi mata kuliah. Iya. Kita mencontohi Nabi Musa ya. Dia kelelahan karena mengurus segala hal. Itu kalau kita urus semua hal sendiri, fungsi-fungsi kepemimpinan itu sendiri, nanti kita kecapaian juga. Sehingga kita delegasikan tugas untuk menjalankan fungsi kepemimpinan itu. Misalnya memberikan informasi. Ya kita kasih saja di tugas sekretaris yang umumkan. Nah, ada kritik misalnya Mama Kito Sinode yang memberikan
fee, memberi informasi di sini. Dia kasih tugas sekretariat. Nanti sekretaris buat apa kalau kita semua harus ambil semua? Itu para ada kritik, kan? Jadi delegasikan tugas untuk menjalankan fungsi kepemimpinan tertentu. Mengajar katekisasi, pendeta tidak usah mengajar katekisasi lagi. Delegasikan tugas saja kepada pengajar, guru agama yang ada di wilayah kita. Dia ngajar katekisasi, sehingga beban kerja kita kurang. Kita tinggal pikir hal-hal yang lebih strategis, ya. Memberikan dorongan, hiburan, motivasi. Mungkin bisa dipakai pendeta-pendeta senior atau tokoh-tokoh jemaat yang bijak. Kalau ada masalah antar pedatua, tidak usah langsung kita nasihat. Kita pakai atau amaf yang berpengaruh untuk panggil mereka dan memberi nasihat. Jadi beban kerja kita makin ringan. Betul sekali. Apa yang adik saya bilang. Mendelegasikan tugas dan fungsi kepemimpinan yang kita miliki supaya beban kerja kita berkurang. Jadi nomor 26 ya Bapak sudah tambahkan di situ. Adik Selfie, silakan adik Selfie. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya mau sampaikan juga sedikit maksudnya mengingatkan sama dengan Bapak Isai tadi, tapi saya ingat pada minggu yang kemarin Bapak sempat membicarakan kepada kami tentang materi pandangan ahli, khususnya Bruce Harrison dan Judith Muenberg. Dan di dalam kesimpulan yang Bapak sampaikan saat ini untuk fungsi pemimpin itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam paduan antara sifat alamiah dan sifat spiritualitas. Tapi kalau kita mengingat pandangan materi yang kemarin, itu kemampuan komunikasi alamiah dan juga profesional. Itu berarti mungkin kita bisa melihat perpaduan tidak saja sifat alamiah, sifat spiritualitas Kristen, tapi juga sifat profesionalitas. Di mana dalam profesional ini tidak saja bagaimana berhadapan dengan setiap orang atau kelompok dalam konteks yang berbeda, tapi juga profesional dalam melakukan pekerjaan sebagai tim. Yang tadi Bapak Isai mengatakan pendelegasian tugas-tugas itu. Ya, dan kita diingatkan kembali oleh Bapak tentang materi Bapak juga yang awal mengenai contoh Musa yang menyetujui dan melaksanakan usulan Imam Yitro mertuanya itu untuk melaksanakan tugas. Dan inilah yang menunjukkan tentang nilai profesional itu. Kalau seorang dia tidak mampu mendelegasikan, berarti dia untuk zaman sekarang saya kira orang tidak menilainya belum profesional. Tapi kalau dia mampu mendelegasikan, berarti dia juga ada pada nilai profesionalitas ini. Terima kasih Bapak. Baik, jadi terima kasih, betul. Jadi ada aspek lain yang juga penting dalam fungsi-fungsi kepemimpinan itu. Betul apa yang Adi Selvi kombinasikan, simpulkan itu. Maka dia harus tambah di satu poin lagi, poin ke-27, mengembangkan kemampuan profesional di segala lini. Artinya seorang pemimpin, jadi misalnya tadi ketika Musa mau pakai orang untuk bantu dia, tapi kemampuan orang itu mungkin masih terbatas. Nah disinilah kemampuan profesionalnya dikembangkan. Jadi dia mungkin dilatih, dia dididik, dia disekolahkan dan lain sebagainya. Jadi seperti studi lanjut para pendeta ini sebetulnya bagian dari pengembangan kemampuan profesional para pendeta. Jadi bukan hanya soal nanti mereka mendapat gelar dan mendapat tambahan gaji setelah gelar MTH diperoleh secara resmi, gaji naik ya, dan seterusnya. Tapi bahwa kemampuan profesional mereka itu bisa dikembangkan dalam segala lini. Jadi itu penting sebetulnya dalam fungsi-fungsi kepemimpinan. Jadi pemimpin harus mampu melihat peluang-peluang pengembangan kemampuan profesional dari seorang penatua, seorang pengajar,
seorang pemuda, seorang ibu, seorang pemain organis gereja, pemain organ gereja dan seterusnya. Ini juga harus dimiliki. Jadi Bapak tambah di situ di poin yang poin yang ke-27 ya, adik servis pemikiran itu. Jadi poin ke-27 di paling bawah, mengembangkan kemampuan profesional di segala lini. Ya, di sinode, di klasis, di jemaat, atau di mana saja. Itu penting untuk dilakukan. Oke, terima kasih adik Selvi. Adik Desi, silakan adik Desi. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Mendengar penjelasan Bapak tadi, saya berpendapat begini. Kalau seandainya saya salah, diluruskan Bapak. Seorang pemimpin harus mampu menguasai situasi di tempat pelayanannya agar mampu meminimalisir masalah. Kenapa saya bilang begini, Bapak? Karena kalau pemimpin tidak mampu menguasai situasi pelayanannya, situasi tempat pelayanannya, bisa saja akan muncul masalah baru. Misalnya, seperti tadi Bapak bilang, kalau ada masalah yang pemimpin supaya bisa dia punya tugas itu bisa berkurang, dia mendelegasikan misalnya tokoh adat untuk mampu menyelesaikan persoalan antara pemimpin dan juga penatua atau majelis jemaat yang ada. Tetapi kalau pemimpin tidak mampu menguasai situasi yang ada, misalnya kalau seandainya situa adat itu baik kalau dia mampu, atau tokoh jemaat itu baik kalau dia mampu memberikan keputusan atau pendapat yang bijak. Kalau seandainya dia juga punya kepentingan pribadi, bisa misalnya dia tidak senang dengan pendeta yang ada atau pemimpin yang ada, dia bisa membuat sebuah masalah baru antara majelis dan juga pemimpin yang ada. Itu pendapat saya, Bapak. Terus yang kedua, ini pertanyaan. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah memberi arahan, penjelasan yang baik. Mohon penjelasan Bapak, bagaimana cara kita menghadapi sepelayanan yang susah untuk diajak kerjasama. Kita sudah mampu, sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan arahan, memberikan penjelasan, tetapi dia tidak mau mendengar dan merasa diri paling benar dan hanya mau pendapatnya dia yang didengar. Hanya mau pendapat dia yang dipakai. Nanti kalau tidak dipakai, dia marah-marah dan ujung-ujungnya tidak datang ke gereja, ujung-ujungnya dia tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pelayan, sebagai majelis jemaat, dan pada akhirnya pelayanan yang jadi korban. Mungkin ada Bapak Mama Pendeta yang punya pengalaman seperti ini, bisa berbagi supaya saya juga bisa mendapat pengalaman baik dari Bapak Mama yang lain. Itu dari saya Bapak, terima kasih. Ya, baik. Jadi memang terima kasih adik Desi. Memang fungsi kepemimpinan itu ialah salah satu ialah seperti yang adik Desi bilang gitu. Dia mengetahui situasi ya, kondisi pelayanan itu dengan baik. Nah, itu sudah ada, mungkin bisa masuk di poin keberapa itu yang tadi mendiagnosis ya, dia mendiagnosis atau menganalisis situasi permasalahan yang ada. 21 di poin ke-21 ya. Jadi pemimpin harus mampu membaca situasi pelayanan yang dia hadapi, dia layani. Jadi dulu Bapak cerita waktu masih jadi pendeta muda di Amanatun Utara, ya 30-an tahun ya yang lampau. Itu 3 bulan pertama dari aksi pelayanan Bapak ialah
pegang buku dan ballpoint, jalan dari rumah ke rumah, masuk dari rumah jemaat Penatuas untuk mencatat apa sebetulnya permasalahan kondisi pelayanan yang ada dalam jemaat Nasi. Ya, itu yang dilakukan. Dan dari situ baru bisa menganalisis, mendiagnosis kebutuhan pelayanan, prioritas pelayanan yang ada di jemaat Nasi itu apa saja. Tentu ada kelemahan juga, keterbatasan, tapi paling tidak kemampuan fungsi ini bisa berjalan. Jadi memahami, menganalisis, mendiagnosis kondisi pelayanan itu penting. Jadi terima kasih Adik Adik Desi menggarisbawahi poin 21 dan menerangkan lebih detail lagi. Yang kedua, pemimpin yang fungsi ya memberi arahan itu ya, memberi dorongan, memberikan konsultasi ya, memberikan tugas ya, mendelegasikan tugas dan seterusnya. Tapi ada orang yang memang kepala batu juga. Kita sudah arahkan dengan baik, tapi dia mau ikut di pemau. Memang itu ada. Dalam jemaat-jemaat kita ada orang yang memang bagi dia kebenaran atau apa tuh ialah menurut dia saja. Jadi orang lain dia tidak mau dengar. Nah ini yang memang butuh seni untuk menghadapi manusia jenis ini. Butuh seni juga. Karena agak susah. Jalan terakhir ialah kita berdoa saja bagi dia. Karena kita tidak bisa lakukan apa-apa. Ya, tidak bisa lakukan apa-apa untuk menghadapi orang semacam itu. Ya, karena menurut dia itu yang di Pemau yang paling benar. Ya, mau yang paling benar sudah. Dan nah mungkin ada cara juga kan kalau kita di gereja. Berarti kita pakai cara mengambil mufakat, musyawarah mufakat bersama. Itu supaya apa? Meminimalisir ego pribadi. Ego, sifat egoisme dari seseorang. Jadi supaya jangan dia memaksakan pendapat, kita sebelumnya berunding dulu dengan orang-orang lain selain dia. Karena nanti dia akan paksakan pendapat. Jadi kita berunding dengan teman-teman lain bahwa ini idealnya kita laksanakan pelayanan seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Nah, jadi mereka akan kasih pendapat. Tentu nanti akan berbeda dengan dia yang egois itu. Dan lalu kita ambil keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk supaya dilaksanakan. Sehingga ini mampu meminimalisir sifat-sifat egoistik ya dari orang-orang tertentu. Sehingga dia tidak merajalela, tapi dia direm. Dan disinilah fungsi kepemimpinan itu berjalan. Ya. Jadi ada bagian ketujuh itu ya, menyepakati. Atau keempat, menetapkan kesepakatan bersama, peraturan bersama. Nah, jadi sebelum ini sepakat kita bilang ini agenda pertemuan kita hari ini tata tertib sidang kita. Jadi satu orang bicara hanya boleh satu kali, tidak boleh menyela orang lain bicara dan seterusnya. Itu ditetapkan. Jadi fungsi kepemimpinan di situ. Jadi membuat konsensus bersama juga ya, membuat konsensus bersama dan sebagainya. Jadi begitu Adik Desi. Jadi memang jalan keluarnya itu. Kalau kita mendekati dan cara-cara halus tidak mempan, terpaksa kita menggunakan wewenang fungsi kita sebagai pemimpin dengan alat organisasi yang ada. Ya, jadi kita kasih tahu dia bahwa ini prinsip kita presbyterial sinodal, kita berjalan bersama-sama. Bukan kita berjalan menurut kepentingan pikiran Anda sendiri, tidak. Kita berjalan menurut kepentingan
bersama. Mungkin akan menyakiti dia tidak apa-apa, tapi dia dari hal itu dia akan belajar bahwa dia juga harus menghargai pikiran, pendapat orang lain. Jangan ikut dia punya mau saja. Oke. Makasih, demikian. Tidak ada lagi kok. Kalau tidak ada lagi, maka menurut Bapak kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk 21 orang yang hadir, ya. Ya. Oke, silakan siapa yang mau menutup dengan doa perkuliahan kita hari ini. Bapak persilakan. Ibu negara, Bapak. Itu Ibu negara, Ibu Nova. Ya, Ibu Nova, silakan. Ibu Nova. Ibu negara, pimpin kita dalam doa untuk menutup acara kuliah kita hari ini. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk tuntunan dan pemeliharaanmu bagi kami semua sampai dengan saat ini. Dan terlebih khusus kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami lewat perkuliahan kami, mata kuliah kepemimpinan yang diasuh oleh Bapak Pendeta Mes, Detan, dan kami bersyukur bahwa semua materi disampaikan oleh hamba-Mu dan kami semua telah mengikutinya dengan baik. Terima kasih banyak Bapak di sorga, kami akan melanjutkan berbagai tugas dan tanggung jawab kami, kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kami. Inilah doa kami Bapak Sorgawi, ampuni dosa dan salah kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan doa kami kepadamu. Amin. Amin. Salam. Kita ambil gambar bersama dulu ya. Kita ambil gambar dulu. Maka tolong hidupkan videonya. Biar mukanya belum mandi pun tidak apa-apa. Yang baru bangun tidur pun juga tidak apa-apa. Yang belum pakai badak juga tidak apa-apa. Kasih hidupkan videonya. Semua tetap ganteng di mata Bapak. Tetap ganteng dan cantik di mata Bapak ya. Jadi hidupkan saja videonya untuk supaya Bapak memfoto kehadirannya. Kanita, video. Ya, Adi Daud sudah setuju mukanya, ya. Adi Daud tidak nampak bangun tidur ya, jelas itu dia segar dari pagi. Oke, Adi Desi sudah, Aprianto sudah, Adi Joy sudah, Adi Heri sudah, Adi Nova sudah juga kok. Yang lain masih sembunyi di pembuka nih mah. Yang lain munculkan dulu. Waduh. Kakak Shirley. Bapak Ketua tolong suruh dong hidupkan video dulu. Pak Martin, Kakak Shirley. Ini beta subuh ke video di laptop tapi sonde keluar interman. Cuci dia pun kamera. Bapak Agi, Ya. Bapak Agi, Iya. tekan F8, tekan FN dengan F8 bersamaan. FN F8, iya. F8. Iya. Ini sudah ini. Lagi orang Siripinang sa di HP nanti jangan S8 kok. Kalau Sun bisa naik F9. F8 di atas. Iya, ini sudah tekan F8 tapi mungkin Formula 1 saja, F1. FN Bapak yang penting dengar pagi suara F8 tekan bersamaan. Iya, FN F8. Tekan bersamaan. Iya, sudah ini. Bapak Agi bukan FN F8, tekan FN. Sudah tuh, Pak. Iya. Nah, ada F8. Gabus bermasalah tuh. Mungkin sorong Siripinang. Siripinang Bapak, betul. Harus sorong Siripinang tuh Bapak. Kalau Bapak tadi jadi mah. Betul Bapak, betul. Atau mungkin di Bapak Agi punya layar atas itu ada apa
tombol yang Bapak kita bisa tuh keluar tuh, Mas, tutup kembali. Oh, tadi sudah. Kayaknya sudah. Sudah kok Bapak? Kak Tadi Shirley. keluar Bapak kita tutup kembali tuh. Kak Shirley. Oke. Sekarang kasih hidup kamera sudah. Nah, sudah tuh. Kamera. Pak Gabus pun sudah itu tadi sudah. Itu dia yang foto yang di sini Bapak. Oh, foto. Neo sudah apa? Itu foto coba. Nah, foto juga ya kalau video son keluar na foto sesudah. Kak Shirley ada kosong ini. Kak Shirley. Kak Shirley juga hanya foto sah. Aduh. Mama Martin juga senyum dari tadi sah. Mama Nova belum. Kita ada kamera nih. Oh. Iya, Ibu Nova sudah. Itu makin jelas. Ada nih. Jelas ya. Baju orange. Iya, betul. Masih mau gimana nih Kak Shirley ini? Mas Shirley dengan Bapak Martin. Iya. Punya suka Ada janji itu kok. Ya, omong di dosen dengar. Mungkin dong ada badeka di situ. Kau takut malu kau lihat jadi. Oke, ini mau foto. Siap? 1, 2, 3. Ulang senyumnya. 1, 2, 3. Oke, tunggu Bapak. Kan mau senyum sama ke Ibu Negara ya. Siapa? Kan mau senyum sama ke Ibu Negara. Ibu Negara TTS. Sudah dapat kehadirannya. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di kuliah. Salam. Oh ya, kuliah administrasi nanti jam 4 ya. Jam 4 sore ya. Jam 4 sore nanti baru Bapak kirim linknya untuk kita pakai untuk kuliah. Oke, jadi semua bisa istirahat dulu ya. Jam 4 sore baru kita sambung administrasi gereja. Shalom. Shalom Bapak. Silakan saling say hello satu dengan lain. Mau kasih salam-salam silakan.